Sakina. Di sini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi ilmu alamnya dasar, mulai dari ilmu alam hingga empirisme. Yang pertama ada ilmu alam. Ilmu alam mempelajari alam dan fenomena-fenomena di dalamnya dengan 3 komponen utama, yaitu produk sains, proses sains, dan bidang kajian utama. Kemudian ada biosfer. Biosfer adalah bagian bumi tempat kehidupan berlangsung, terdiri atas atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Lalu ada bioma. Bioma adalah wilayah luas dengan karakteristik iklim dan geografi serupa, serta memiliki flora dan fauna khas. Bioma dibagi menjadi 2, yaitu bioma perairan dan bioma daratan. Kemudian kita akan membahas tentang mitos. Menurut kelompok 1 dan kelompok 3, mitos adalah cerita lama yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Berasal dari bahasa Yunani, mythos, yang artinya cerita atau ucapan. Mitos tidak dinilai benar atau salah, tetapi memiliki fungsi sosial penting, seperti membentuk solid komunitas, identitas, dan keharmonisan. Mitos berisi tokoh dewa, makhluk supranatural atau kejadian luar biasa yang dipercaya oleh masyarakat, dan berfungsi sebagai panduan moral, aturan tak tertulis, serta cetakan pola hidup masyarakat. Mitos memiliki ciri-ciri seperti dipercaya sebagai kisah nyata, dianggap suci, dan melibatkan tokoh adikordati. Jenis-jenis mitos meliputi cerita rakyat, legenda, dan dongeng. Mitos diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan masih dipercaya sampai sekarang, memainkan peran penting dalam memperkuat moral, menjadi pedoman hidup, dan mengungkap kepercayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Wibi Adliandri. Di sini ingin menjelaskan materi tentang trial and error yang pertama. Metode trial and error itu cara belajar lewat percobaan dan kesalahan sampai ketemu solusi yang tepat. Ini dikenalkan oleh Edward L. Thorndike dan penting untuk memperkuat respons yang efektif. Metode ini sering digunakan di pendidikan dan kehidupan sehari-hari karena simpel dan fleksibel, juga buat kita semakin mandiri dan bisa mengatasi masalah. Kekurangannya, metode ini kurang efisien untuk masalah yang kompleks, bisa membuat kita kesal dan bisa membuat kita mengulang kesalahan. Tapi trial and error tetap relevan sebagai cara belajar yang efektif dan adaptif. Selanjutnya, materi yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme itu paham filsafat yang percaya akal dan logika sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut rasionalisme, kebenaran diperoleh lewat penalaran logis, bukan cuma dari pengalaman. Paham ini menilai bahwa pemahaman yang benar hanya bisa dicapai lewat akal. Rasionalisme punya prinsip utama sebagai pentingnya akal, penggunaan logika, dan sikap kritis. Tokoh-tokoh penting rasionalisme antara lain René Descartes, Baruch Spinoza, dan G.W. Leibniz. Rasionalisme memberikan kontribusi besar dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, terutama dalam membangun pemikiran yang sistematis dan bebas dari dogma. Meski dikritik karena cenderung mengabaikan pengalaman nyata, rasionalisme tetap relevan dalam berbagai bidang karena mendorong pemikiran logis, kritis, dan sistematis. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang metode ilmiah dan empirisme. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Menurut kelompok 6, metode ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui observasi, eksperimen, dan analisis logis. Metode ini membedakan informasi objektif dari asumsi subjektif serta memiliki ciri khas berbasis fakta, logis, empiris, dan sistematis. Menurut kelompok 8, metode ilmiah sebagai gabungan antara pendekatan rasional dan empiris yang gunanya memperoleh pengetahuan yang sistematis, logis, dan dapat diuji. Untuk langkah-langkahnya, dalam metode ilmiah meliputi penemuan masalah, perumusan kerangka masalah, pengujian, dan deduksi hipotesis. Prinsip utama dalam metode ini mencakup sikap objektif, tidak mempercayai tahyul, serta kesadaran bahwa kebenaran ilmiah bersifat sementara dan bisa berubah. Kelebihan metode ilmiah adalah sifatnya sistematis dan dapat diterapkan luas untuk membangun pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Saya akan menjelaskan empirisme yang dijelaskan oleh kelompok 4. Jadi, empirisme merupakan pemahaman dalam filsafat ilmu yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman individu serta pengamatan dan percobaan, bukan dari akal ataupun penalaran bawaan. Intinya, empirisme menolak pengetahuan bawaan dan meyakini bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman nyata. Sedangkan empirisme menurut kelompok 10 sebagai aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berawal dari pengalaman indrawi, seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Empirisme menjadi dasar penting dalam perkembangan metode ilmiah modern yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan data nyata. Secara keseluruhan, empirisme memberikan kontribusi besar dalam pendidikan, riset, dan cara berpikir ilmiah yang berbasis bukti nyata.